Park Bom, kamu ini adalah penyebab kenapa tuh Anyone itu bubar. Dimana ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan 2 member dari girl group itu meninggal dunia. Mereka ulang tahun melanjutkan perjalanan, terjadilah kecelakaan tersebut bahwa dia itu didepak dari Girls' Generation. Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masa suram buat K-pop. Jadi bukan masa tersuram ya. Jadi pada tahun 2014 itu juga dikenal sebagai masa suramnya K-pop. Kalau yang masa tersuram sebenarnya tahun 2019 sih, karena tahun 2019 lebih tragis lagi. Banyak banget hal yang terjadi di tahun 2019. Nah, untuk tahun 2014 ini, kenapa sih disebut sebagai masa suram K-pop? Kalian penasaran banget kan guys? But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Guys. Nah, buat kalian K-popers generasi kedua, itu pasti udah pada tahu dong ya bahwa di tahun 2014 itu merupakan masa suram buat K-pop. Karena banyak sekali hal yang terjadi di saat tahun itu. Apa aja sih yang terjadi? Ya udah langsung aja ya, kita mulai dari hal yang pertama, yaitu di saat EXO ini ditinggal 2 membernya sekaligus. Siapa lagi kalau bukan Chris dan juga Luhan. Nah, Jinggu, buat kalian yang belum tahu, pada awal debut EXO ini punya 2 subunit nih. Jadi subunitnya adalah EXO-K dan juga EXO-M. Dan sebenarnya EXO ini terdiri dari 12 orang member. Lalu kenapa sih sampai ada 2 subunit gitu? Nah, jadi pada awalnya EXO ini memang ditargetkan untuk dapat berpromosi baik di Korea dan juga Cina. Makanya ada EXO Korea dan juga EXO Mandarin gitu guys. Dan EXO pas debut itu, wih sumpah sih sukses banget gitu. Nggak langsung sukses banget sih, tapi setelah beberapa tahun mereka itu kayak menuai kesuksesan yang begitu besarnya. Tapi setelah kita melihat bagaimana EXO ini sudah besar dan juga sukses, kita diberikan kabar yang benar-benar ngebuat kita sebagai penggemar itu shock dan juga sangat sedih. Yaitu dimana Chris dan juga Luhan itu mengajukan gugatan terhadap SM Entertainment supaya mereka ini dapat memutuskan kontrak bersama dengan agensi tersebut. Dan guys, meskipun udah keluar dari SM Entertainment, baik Chris dan juga Luhan memiliki karir yang tetap cemerlang. Dan itu terbukti dengan beberapa karya mereka dalam industri hiburan yang berada di Tiongkok. Contohnya si Chris nih guys. Jadi Chris itu pernah main dalam film Somebody to Love, dan bahkan dia itu juga main loh di film Hollywood. Kalau Luhan sih, salah satu film yang dia bintangi adalah Back to 20. Tapi Cinggu, kalian tahu nggak? Saat itu, SM Entertainment juga menggugat balik Chris dan juga Luhan di pengadilan Shanghai, Tiongkok, tepatnya pada awal Februari 2015. SM Entertainment menilai bahwa keduanya ini masih terikat kontrak bersama dengan agensi. Lalu bagaimana nih hasil persidangannya? Apakah Chris dan juga Luhan memenangkan persidangan tersebut atau SM Entertainment di sini yang memenangkan persidangannya? Jadi hasil keputusannya adalah baik Chris dan juga Luhan itu masih terikat kontrak bersama dengan SM Entertainment sampai pada tahun 2022 nanti. Oke, jadi tahun 2022 itu adalah masa kontrak dari Chris dan juga Luhan selesai. Jadi dikarenakan Chris dan juga Luhan itu kan masih terikat kontrak nih bersama dengan SM Entertainment. Nah, SM Entertainment selaku agensi mereka itu tetap menerima keuntungan dari kegiatan Chris dan juga Luhan. Tapi tenang aja, baik Chris dan juga Luhan itu nggak dikenai biaya denda dikarenakan mereka melakukan pemutusan kontrak, nggak ada denda sama sekali karena mereka juga masih tetap menjadi artis SMC sampai saat ini. Lalu kita akan masuk ke hal yang kedua, yaitu tentang bagaimana Baekhyun dan juga Taeyeon diberitakan dating. Ini juga menjadi berita yang sangat menghebohkan banget loh guys waktu itu. Nah, pada awalnya hubungan Baekhyun dan juga Taeyeon dianggap sebatas senior dan juga junior, satu manajemen yang terlihat manis dan saat tidak sengaja bertemu di atas panggung. Tapi semua itu berubah nih guys ya, sejak tanggal 19 Juni 2014. Jadi pada saat itu, Dispatch telah menyebarkan foto-foto paparazzi yang memperlihatkan bahwa Taeyeon dan juga Baekhyun berada di dalam sebuah mobil dan dianggap sebagai berkencan di dalam mobil. Dan melihat berita tersebut, SM Entertainment selaku agensi dari Taeyeon dan juga Baekhyun itu langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Dan pernyataan resmi dari SM Entertainment itu menyatakan bahwa keduanya memang telah berkencan. Jadi mereka itu telah berkencan kurang lebih selama 4 bulan gitu sih guys. Lalu gimana nih dikarenakan mereka udah berkencan, apa yang terjadi sama mereka? Wih, parah banget sih. Baik Taeyeon dan juga Baekhyun ini itu mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dari para netizen. Termasuk mungkin para penggemar ya yang sangat mencintai mereka. Jadi di saat melihat idolnya wah berkencan, pasti mereka itu kayak merasa dihianati gitu loh guys. Misalnya aja kayak Baekhyun nih guys ya. Jadi Baekhyun itu pernah hiatus loh dari sosial media setelah sempat mengunggah curhatan panjang yang kemudian dihapus oleh dia. Kalau Taeyeon sendiri itu juga telah meminta maaf kepada semua penggemar dan gak hanya melalui sosmed saja,
dia juga telah meminta maaf secara langsung di bandara. Nah, Baekhyun yang lebih memilih menjauh dari Instagram justru diteriaki pengkhianat nih guys dalam salah satu penampilannya saat membawakan acara Inkigayo. Bahkan ada juga penggemar yang telah ngebatalin tiket musikal yang dibintangi oleh si Baekhyun yang berjudul Singing in the Rain. Lalu, apa yang terjadi kepada pasangan tersebut? Apakah mereka tetap berkencan sampai sekarang atau telah putus? Jadi guys, pada tahun 2015 mereka ini dikabarkan telah putus. Alasan mereka putus adalah dikarenakan baik Taeyeon dan juga si Baekhyun ini itu sama-sama sibuk dalam promosi bersama dengan grupnya. Jadi karena sibuk, ya mereka tidak bisa berkencan lagi. Sedih banget sih melihatnya. Jadi dari kasusnya Baekhyun dan juga Taeyeon, aku sih dapat paham betul ya kenapa agensi-agensi di Korea sana itu melarang para artisnya untuk dapat berkencan. Karena kalau mereka kedapatan berkencan, biasanya mereka itu akan dikritik keras loh guys oleh netizen. Gak cuman ceweknya aja yang dikritik, tapi cowoknya juga dikritik. Dan kalau udah dikritik sama netizen itu kenanya mental loh, mental banget. Jadi kesannya seolah-olah cinta itu adalah dosa dalam hubungan mereka. Padahal cinta itu bukan dosa ya. Cinta itu merupakan sebuah anugerah tapi orang-orang menganggap bahwa kalau mereka udah melakukan yang namanya berpacaran, itu seperti sebuah dosa dan ini harus dihakimi oleh banyak orang. Kasihan dan juga miris ya melihatnya, tapi gimana lagi ya, begitulah konsekuensi yang harus dihadapi. Seiring dengan bertambahnya popularitas, maka makin juga banyak penggemar yang pengen memiliki kita. Semakin banyak yang pengen memiliki kita, di saat kita sudah dimiliki oleh orang lain, maka banyak yang akan kecewa dan juga melemparkan rasa kekecewaan mereka dengan hujatan yang sangat parah. Dan sekarang kita akan masuk ke hal yang ketiga, yaitu skandal dari Park Bo. Jadi, pada tahun 2014, Park Bom ini menjadi pusat perbincangan panas setelah namanya tersangkut dalam kasus penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, beberapa media lokal itu ramai memberitakan Park Bom yang membeli obat amfetamin pada tahun 2010 di Amerika Serikat. Pada saat itu, amfetamin ini kan dianggap ilegal nih guys di Korea Selatan. Akibat skandal tersebut, Park Bom ini harus hiatus dari segala aktivitasnya di dunia hiburan, termasuk kegiatannya bersama dengan 2NE1. Dan kalian tahu nggak guys, 2NE1 itu kan bubar pada tahun 2016. Dan pada saat 2NE1 bubar, banyak sekali yang menyalahkan Park Bom. Katanya ya, Park Bom, kamu ini adalah penyebab kenapa 2NE1 itu bubar. Dan untuk Park Bom sendiri, Park Bom itu mengakui bahwa, oh ya, aku emang ngebeli obat amfetamin. Tapi alasan dibalik si Park Bom membeli obat amfetamin adalah dikarenakan masalah psikologisnya. Park Bom sendiri itu didiagnosa punya gangguan pemusatan perhatian gitu. Dan menurut Park Bom, nama gangguan mental ini masih cukup asing di Korea Selatan. Sehingga ia pun memutuskan berobat di Amerika Serikat dan kemudian dia ini mendapatkan resep amfetamin. Jadi untuk informasi aja ya, amfetamin ini kalau di Amerika Serikat itu memang legal penggunaannya, terutama untuk kondisi yang sama dialami oleh Park Bom. Tapi kalau di Korea Selatan sendiri itu masih dianggap sebagai hal yang ilegal. Dan Park Bom juga di sini mengakui bahwa cara dia untuk mendapatkan amfetamin itu merupakan hal yang salah. Tapi ya mau gimana lagi ya, cuman itu mungkin obat-obat satu-satunya, jadi ya dia terpaksa gitu menyelundupkan obat tersebut. Dan dia di sini itu cukup stres juga ya guys pada saat itu. Karena apa? Karena waktu itu banyak sekali media lokal yang kayak memberitakan sesuatu yang salah gitu. Jadi mereka itu kayak menyebutkan narkotika. Jadi orang tuanya aja sampai sedih gitu ngelihat anaknya diberitakan pakai narkotika, padahal dia sendiri nggak pakai narkotika ya. Dia di sini memakai obat amfetamin tersebut juga bukan hanya untuk kepuasan pribadi gitu. Dia di sini memakainya dikarenakan kondisi psikologisnya. Jadi nggak heran sih kalau di tahun 2014 itu merupakan titik terendah dalam hidupnya si Park Bom. Dan sekarang dia juga udah berjuang kembali dan semangat untuk berjuang di industri musik lagi. Baik, itu yang membuat Park Bom ya. Dan sekarang kita akan masuk ke hal yang keempat, dan ini juga merupakan sebuah hal yang sangat tragis banget dalam sejarah industri musik K-pop, di mana ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan dua member dari girl group itu meninggal dunia. Pada tanggal 3 September 2014, girl group Ladies Code mengalami kecelakaan fatal dalam perjalanan kembali ke Seoul usai menghadiri acara di luar kota. Salah satu membernya yang bernama Eunbi meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan untuk si Rise meninggal dunia pada tanggal 7 September 2014 setelah mengalami koma selama 4 hari. Dan kalian tahu nggak guys, setelah 5 tahun berlalu, para member Ladies Code itu dapat speak up dan juga membeberkan fakta-fakta di balik kecelakaan tersebut. Untuk fakta yang pertama, ini faktanya juga cukup ngebuat kita sebagai netizen itu sangat sedih banget. Karena di sini salah satu membernya yang bernama Sochong itu mengungkapin bahwa di tanggal atau di hari kecelakaan itu adalah hari ulang tahunnya. Dan sebelum kecelakaan itu terjadi, para member Ladies Code di sini telah merayakan ulang tahunnya.
mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Sojong dan juga meminta maaf. Maaf ya Sojongnya, kita cuman bisa beri kamu ini doang gitu. Dan ini juga membuat aku sedih banget sih guys, karena setelah mereka merayakan ulang tahun, melanjutkan perjalanan, terjadilah kecelakaan tersebut. Fakta yang kedua adalah, begitu kecelakaan terjadi, hanya ada 2 membernya saja, yaitu Sunni dan Ashley, serta seorang manajer yang selamat dalam kondisi yang sadar, dengan luka di beberapa bagian tubuh. Sedangkan untuk Sojong dan Rice dalam kondisi tak sadarkan diri, dan Embi meninggal dunia. Jadi pada saat itu, Sunni dan juga Ashley sangat panik melihat keadaan para membernya yang sudah tak sadarkan diri, apalagi di saat melihat Embi sudah meninggal, mereka itu benar-benar kayak panik banget. Jadi si Sojong juga mengungkapkan bahwa trauma yang dialami oleh Sunni dan juga Ashley sebenarnya lebih berat dari dirinya sendiri. Dan kalian tahu gak guys, dikarenakan trauma, salah satu membernya yang bernama Zuni itu bahkan gak bisa mencuci wajahnya dalam mata yang tertutup. Karena kalau dia memejamkan matanya, dia itu akan teringat kejadian pada saat itu. Dan gak hanya itu saja, dia ini kayak bisa mendengarkan suara-suara yang terjadi pada saat itu juga. Jadi selama beberapa hari, dia itu selalu mencuci wajahnya dalam mata yang terbuka. Dan guys, bahkan ya pada saat tertidur, dia itu nggak bisa tidur dalam keadaan yang gelap. Jadi harus ada cahaya meskipun sedikit. Dan sebenarnya ya, untuk tidur saja dia itu sangat sulit banget. Karena kalau kita tertidur kan itu harus memejamkan mata. Dan meskipun gitu ya mau gimana lagi ya, kita kalau nggak tidur ya bakalan mendapatkan kondisi yang serius. Jadi ya dia memaksakan untuk terus tertidur. Selain si Zuni, Sojung juga demikian nih guys. Yang mana kecelakaan yang terjadi pada hari ultahnya membuat dia itu trauma berat. Oleh karena itu, dia menganggap bahwa 3 September ini bukan hari ulang tahunku loh. Dan aku juga nggak mau diberikan kejutan pada hari tersebut. Kalau aku jadi Sojong juga merasa demikian ya. Karena di hari ultah kita, setelah hari itu dirayakan, kita mendapatkan kecelakaan. Di sini kita melihat teman kita meninggal. Ya siapa coba ya yang bisa menanggung hal itu semua? Pasti menjadi hal yang berat juga. Jadi di saat kita ulang tahun lagi, di tahun depan, pasti kita akan teringat lagi di tahun dimana kejadian tersebut berlangsung. Pas saat dirayakan, gimana sih rasanya gitu? Di hari itu loh temanku meninggal. Masa sih ulang tahunku dirayakan? Apakah nggak egois? Apakah aku ini nggak keterlaluan? Jadi itu sih yang ngebuat dia, menurut aku secara pribadi ya, kayak nggak mau banget hari ultahnya itu dirayakan kembali. Dan hal ini yang ngebuat si Zuni dan juga Ashley itu berharap semoga si Sojong ini dapat bahagia kembali. Dan mereka juga berharap semoga si Sojong ini mau supaya di hari ultahnya itu dirayakan kembali. Tapi si Sojong bilang nih bahwa aku nggak mau diberikan kejutan kembali. Aku belum siap untuk sekarang ini. Aku sih dapat memaklumi ya, apa yang dirasakan oleh Sojong emang berat banget guys. Berat banget sih buat dia. Bayangin kalau kalian di posisi dia, bisa nggak hari ultah kalian dirayakan kembali? Nggak bisa dong ya. Jadi kayak berat banget. Kita itu pasti akan teringat di masa lampau. Saat teman kita itu meninggal, pasti akan teringat banget. Dan juga sekarang kita akan masuk ke hal yang terakhir, yaitu Jessica yang meninggalkan SNSD. Girls' Generation aka Sonyeo-Shide itu telah menjadi girl group legendaris yang menyebarkan gelombang K-pop. Sudah banyak sekali karya-karya mereka yang sukses. Namun ada something yang not good terjadi with them saat tahun 2014. Jadi saat itu, salah satu membernya Jessica dikabarkan meninggalkan SNSD. Dan kalau kita berbicara mengenai hengkangnya Jessica dari SNSD, ini masih menjadi misteri terbesar di industri musik K-pop karena sampai sekarang itu belum ada yang tahu dan belum ada hal yang jelas kenapa Jessica ini meninggalkan SNSD. Memang benar, di luar sana sudah banyak sekali rumor-rumor yang beredar. Rumor-rumornya menyatakan bahwa Jessica ini keluar dikarenakan dia itu pengen nikah. Tapi sampai sekarang aku belum mendengar kabar deh bahwa Jessica itu udah nikah. Kalau udah nikah, ntar komen di bawah ya. Soalnya aku belum dapat kabar sih bahwa Jessica udah nikah. Lalu yang kedua adalah katanya Jessica ini mau fokus sama kegiatan bisnisnya. Kan dia juga punya bisnis guys. Lalu alasan yang ketiga adalah ada yang bilang bahwa dia itu didepak dari Girls' Generation. Namun sampai sekarang kita nggak tahu mana yang benar dari rumor-rumor tersebut. Meskipun sudah banyak rumor yang ada, nggak ada yang bisa kita percaya. Karena apa? Karena hanya mereka lah yang tahu. Dan sampai sekarang masih banyak sekali dari para penggemar yang pengen tahu alasan dibalik keluarnya Jessica dari SNSD. Well, Cinggu, itu adalah 5 hal yang pernah terjadi di industri musik K-pop pada tahun 2014. Dan itu juga menjadikan tahun 2014 sebagai masa-masa yang suram buat K-pop. Bukan masa tersuram ya guys. Karena menurut aku masa tersuram itu adalah tahun 2019. Dan next time kita akan membahas tentang apa yang terjadi di tahun 2019. Oke Cinggu, I'm Yusukim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan nih, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar ya. See you next time. Annyeong. 감사합니다.